Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing merupakan slogan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Keadaan Indonesia yang saat ini sedang kehilangan jati diri. Apa benar kalian merasa Indonesia telah Indonesia? Gedung tinggi berceceran di mana-mana, menunjukkan identitasnya masing-masing dengan bangga. Contoh, Murah Residence, Tunas Hotel, Jawa Manggis Park, Malang Red Flower, dan lain-lain. Jelas bukan hal baru bagi kita memaknai itu dan menjumpai fenomena seperti itu. Sayangnya bukan khawatir atau cemas. Banyak masyarakat yang malah merasa bangga dengan fenomena-fenomena seperti itu. Jika begini, apakah kamu benar-benar merasa hidup di Indonesia? Kualitas bahasa Indonesia di tanah air semakin rendah karena penduduknya lebih senang menggunakan bahasa asing. Hal ini menjadi momok besar bagi kita yang masih cinta terhadap bahasa Indonesia. Tiap kali dingiang-ngiang oleh janji Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami pemuda Indonesia berjanji berbahasa satu, bahasa Indonesia, pengkhianatan bagi negara telah diikrarkan melalui gedung-gedung tinggi mencakar langit, telah diikrarkan dari mulut-mulut yang mengaku sebagai pemuda Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bangga pada negara adalah bangga pada bahasanya. Jika diharuskan menengok ke negara-negara lain, mereka juga menggunakan bahasa negaranya sebagai ciri keberadaannya. Menggunakan bahasanya dengan bangga di gedung-gedung megah mencakar langit, hingga kemudian terlihatlah identitas negara tersebut. Apa kabar negara kita? Sudahkah Indonesia kita benar-benar Indonesia? Budi luhur Indonesia terletak pada budi penduduknya, yang kemudian tercermin pada bahasanya. Maka, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah, yang artinya utamakan bahasa Indonesia, yakni selalu mendahulukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diletakkan di posisi paling atas, kemudian di bawahnya atau selanjutnya diikuti terjemahan bahasa lain. Seperti contoh, buka open jangan sampai terbalik ya. Itulah poin utama dari mengutamakan. Bahkan adalah anjuran dan suatu keharusan. Karena dunia semakin kritis dan jejaring pertemanan serta hubungan kerja dari berbagai tempat akan kian mudah diakses jika penduduknya memiliki kemampuan berbahasa asing. Namun, kembali lagi, bahwa meski telah menguasai bahasa asing, kewajiban mengutamakan bahasa Indonesia jangan sampai dikesampingkan. Terakhir adalah budayakan bahasa daerah. Indonesia memiliki 37 provinsi. Sebaran jumlah bahasa daerah di Indonesia menurut provinsi, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Data tersebut berdasarkan kajian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah divalidasi di 2.560 daerah pengamatan sejak 1991 hingga ke 2019. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Membudayakan bahasa daerah tentu juga bukan sekedar kewajiban lagi, namun harus menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga kesadaran berbahasa harus dimiliki seluruh warga Indonesia. Darinya, maka jati diri bangsa tidak akan terkikis.
Mengutip pesan dari beberapa tokoh populer, berbicaralah sesuai kadar kemampuan orang yang kamu ajak bicara. Berbicaralah sesuai dengan porsinya. Maka gunakan bahasa daerah saat kamu berada di daerahmu. Gunakan bahasa asing saat kamu berada di luar negeri atau tengah memiliki kepentingan yang melibatkan bahasa asing. Dan gunakanlah bahasa Indonesia saat kamu berada dalam negaramu sendiri. Karena dengan bahasa kita bersatu. Bahasa daerah yang akan menyatukan tiap-tiap daerah. Bahasa Indonesia yang kemudian menyatukan seluruh masyarakat dari berbagai daerah menjadi satu kesatuan. Sehingga bahasa Indonesia juga disebut sebagai bahasa nasional. Terakhir, bahasa asing yang dapat menyatukan antar negara, yang kini disebut sebagai bahasa internasional. Bukan hal sepele lagi, karena tidak semua negara memiliki bahasa nasional seperti Indonesia. Maka segenap rakyat Indonesia, berbanggalah atas kabar gembira ini. Muncul senja di langit merah, terlihat gelap di sisi utara. Rajin kerjakan tugas sekolah, semangat pasti akan membara.